Oke. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih udah menyempatkan waktu untuk datang ke sesinya Nuju Bulan hari ini. Ini saya tahu banget jam 2 biasanya jam-jam ngantuk. Tapi ternyata masih pada semangat. Saya nggak nyangka sampai 18, berarti kurangin 3 ya, 15. Tadi katanya ada 22 orang yang akan hadir. So, terima kasih banyak untuk kehadirannya, mau mengetahui lebih banyak tentang ini ya, masalah psikologis anak dengan menggunakan metodenya si play therapy. Perkenalkan, saya Fibrina Bian, biasanya dipanggil Bian. Kalau sama klien-klien saya suka dipanggilnya Miss Bian gitu. Silakan aja, boleh. Terus hari ini saya diundang untuk membawakan sharing untuk atasi masalah psikologis anak melalui play therapy. Tapi sebelum mulai, saya akan share satu quotes yang cukup bagus menurut saya. Ini adalah mungkin ada yang sudah pernah baca ya. You can discover more about a person in an hour of play than you can in a year of conversation. Jadi katanya kamu bisa kenal orang tuh lebih dalam 1 jam aja bermain dengan dia daripada kamu ngobrol sama dia sampai setahun katanya gitu. Maksudnya gimana ya gitu. Nah, saya yakin nih teman-teman yang ada di sini pasti pernah deh ngerasain permainan ice breaking. Entah pas reuni keluarga, entah pas arisan, entah pas outing kantor, pasti pernah ya. Nah, oke, ini mungkin ada yang videonya nyala, ada yang enggak, tapi mungkin dijawab sendiri aja nggak apa-apa. Nah, coba diingat-ingat. Biasanya ya ice breaking itu kan untuk memecah ini ya suasana tegang supaya kita semua santai gitu. Biasanya saat ice breaking itu jadi satu kesempatan buat kita ngeliat ya mana orang yang teamworknya bagus, mana yang secara natural dia adalah seorang leader, mana yang secara dia adalah seorang followernya, mana yang orang-orang bodoh amat gitu, aku yang biarin aja yang lain main, aku nggak usah gitu ya. Padahal cuma ice breaking game doang loh, itu aja kadang-kadang kan cuma 15 menit, cuma 30 menit gitu ya. Tapi dengan waktu yang sebentar itu kita udah dapet gambaran, wah kira-kira orang ini seperti apa ya nih gitu. Nah, sama dengan si play therapy itu juga. Jadi lewat bermain itu kita bisa dapetin sesuatu lah gitu ya, dapetin banyak gitu. Nanti saya share di belakang. Oke, mungkin saya share sedikit latar belakang saya, kenapa saya sampai end up di play therapy ini ya. Tahun 2003 itu saya lulus dari Atma Jaya. Sebenarnya sebagai guru, saya lulusan Fakultas Keguruan di Atma Jaya, bahasa Inggris. Setelah itu saya mengajar sekolah, mengajar tempat kursus, cukup banyak gitu ya. Tapi terus saya menemukan kok ada ya anak-anak yang saya udah ajarin dengan segala macam cara, tapi kok nggak nyambung-nyambung gitu. Jadi saya mikir, ini saya yang salah atau gimana ya gitu. So, saya ngerasa saya butuh ilmu nih gitu ceritanya. Akhirnya di 2010 itu saya nemuin ada yang namanya Certificate in Learning Disorder Management and Child Psychology. Nah, saya dapat tuh banyak ilmu tentang perkembangan anak. Oh menarik ya, ternyata ada fase-fasenya. Dan ketika saya aplikasikan ke murid-murid saya di sekolah, oh it works ternyata. Dan ketika ada anak-anak yang learning disorder juga ya, saya lebih mudah untuk melihat, oh oke, anak ini kayaknya disleksia deh. Oh anak ini kayaknya ini. Walaupun kita nggak bisa mendiagnosa, tapi saya bisa mengira-ngira, oh kayaknya dia ini deh. Jadi ketika mengajarkan sesuatu pada anak itu, saya bisa menyesuaikan dengan kondisinya dia gitu. Nah, saya menikmati sekali tuh saat itu karena rasanya kayak dapet itu ya, aha momen, aha gini dia caranya ngajarin anak-anak ini gitu. Saya happy banget. Nah, terus di 2015 saya dengar ada yang namanya play therapy dan itu menarik banget. Apa itu play therapy? Sama kayak tadi Mbak Ayu sama Mbak Nurul, saya juga mikir loh kok bermain bisa untuk membantu anak mengatasi masalah emosi mereka. Gimana caranya gitu kan? Jadi saya ikut previewnya dan ternyata oh ya, ternyata bisa ya seperti ini. Akhirnya saya putuskan saat itu untuk oke, saya ikut deh sertifikatnya. Saya pengen tahu dulu nih apa sih ini gitu. Ternyata saya jatuh cinta lanjut ikut kelas diplomanya sehingga lulusnya saya bisa disebut sebagai play therapist. Terus di 2018 saya ambil kelas lagi untuk jadi supervisor. Jadi saya sekarang supervisor juga mengawasi teman-teman yang masih dalam masa pendidikan sebagai play therapist. Nah, jadi saat ini profesi saya sudah tidak guru lagi, sudah pensiun. Tapi saya masih senang mengajar. Jadi mengajar kayak gini tuh saya senang banget. Nah, itu tersalurkan lewat
as a play therapist, sebagai supervisor untuk play dan creative arts therapy, dan juga saat ini saya mengambil filial play coach, yaitu coaching untuk orang tua. Ini menarik, nanti moga-moga saya bisa ngobrol sama Nujubulan kalau Nujubulan mau bikin tema baru tentang filial, ayo gitu ya. Nah, kan kadang-kadang soalnya orang tua suka bilang nggak ada sekolahnya nih jadi orang tua. Nah, sekarang ada coachingnya jadi orang tua gitu. Jadi buat yang merasa blank, bingung gitu ya, nanti boleh coba apa sih itu tentang filial gitu ya. Oke, saat ini saya masih trainee, jadi doakan semoga clinical hour saya segera selesai, jadi bisa segera bantu teman-teman. Oke. Nah, next-nya, nah saya mau share ya, masalah anak tuh pada umumnya biasanya apa sih? Nah, saya nangkep dari sekian tahun saya praktek play therapy ini, biasanya yang datang ke saya adalah masalah-masalah ini, masalah emosi. Contohnya ya, mudah marah, mudah menangis, agresif, tapi tidak terbatas pada yang tertulis di sini saja. Lalu masalah sosial. Nah, ini seperti menarik diri atau dikucilkan. Saya perhatikan justru ini banyak banget terjadi setelah pandemi. Saya nggak tahu teman-teman menyadari atau tidak, tapi anak-anak itu butuh adaptasi lagi ya ketika kembali ke sekolah, sekolah yang onsite ya, offline, setelah selesai pandemi kemarin. Nah, ternyata tidak mudah untuk mereka beradaptasi. Banyak yang akhirnya menarik diri, memilih untuk aku nggak mau sekolah, aku mau di rumah aja. Ada juga anak-anak yang akhirnya tidak mau ngomong, itu ada istilahnya selective mute. Nah, akhirnya dia tidak mau ngomong sama sekali. Tapi di rumah banyak ngomong, banyak cerita, cuma di sekolah dia nggak mau sama sekali. Karena bisa aja dia tidak merasa aman dan seperti itu. Nah, jadi kita aja dewasa kadang-kadang juga ini ya, butuh waktu untuk adaptasi. Nah, bayangkan anak-anak yang pengalaman hidupnya belum sebanyak kita. Mereka pasti mengalami lebih mungkin lebih sulit ya untuk adaptasi gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa, bisa. Tapi bagaimana caranya nanti saya akan share ya. Terus juga ada masalah komunikasi. Komunikasi ini biasanya anak-anak yang mungkin belum punya cukup banyak kosakata ya untuk menyampaikan apa yang dia rasakan gitu. Kalau untuk anak-anak biasanya orang tua inginnya anak itu menyampaikan perasaan dengan menggunakan verbal atau dengan kata-kata. Padahal ada banyak cara untuk menyampaikan perasaan ya. Bisa lewat menggambar, bisa lewat melukis, bisa lewat journaling gitu. Nah, jadi ini yang nanti harus dipahami, anaknya sebenarnya seperti apa gitu. Kita bahkan dewasa aja kadang-kadang ketika ditanya, apa perasaan kamu? Apa ya perasaan saya? Suka bingung ya, menggambarkan perasaan kita tuh namanya apa gitu. Jadi kita posisikan diri kita sebagai anak-anak, kadang-kadang mereka juga belum paham apa itu kecewa, apa itu frustasi, apa itu aku merasa depresi nih gitu. Itu kan kata yang cukup berat ya, it's big words buat mereka. Lalu ada juga masalah attachment atau keterikatan dengan orang tua, atau juga ada kehilangan. Jadi kehilangan ini tidak melulu kehilangan orang dalam artian meninggal ya, bisa juga kayak anak-anak yang let's say mbaknya pindah misalnya. Nah, itu mereka butuh persiapan juga tuh bagaimana mengatasi ada orang yang dekat sama dia tapi tiba-tiba pergi, tiba-tiba hilang gitu ya. Nah, kehilangan ini juga bisa, kehilangan barang juga bisa membuat anak-anak jadi bingung ya, bingung. Biasanya aku deket sekali dengan barang ini, tiba-tiba barang ini hilang. Apa yang harus aku lakukan gitu ya? Kayak anak-anak tuh suka deket sama blanketnya misalnya ya, sama selimutnya, sama let's say sama bantalnya, atau mungkin kalau anak yang lebih kecil sama empengnya ya, sama dotnya gitu. Nah itu untuk ngelepas itu juga mereka butuh waktu gitu. Atau ada juga kehilangan keadaan. Let's say kita ajak anak pindah rumah. Nah, itu juga bisa jadi satu masalah pada anak. Tapi tidak selalu, cuma kita yang harus sebagai dewasanya ya harus peka pada anak. Ada apa ya? Ada perubahan nggak ya pada anak saya ketika kejadian apa, setelah kejadian apa gitu. Nah, terus juga ada masalah perilaku, ditindas ini dibully. Ada bully, ada pembulinya, pelaku pembulinya ya. Itu juga kita mesti pikirkan ada apa dengan mereka sehingga mereka membuli.
Nah, dan terakhir masalah akademik. Jadi masalah akademik ini bukan mengejar nilai ya, tapi masalah akademik di sini kita lihatnya biasanya misalnya anak perform, tapi tiba-tiba dia menurun. Nah, apa nih yang terjadi? Biasanya anak-anak menurut di sekolah, tapi biasanya sekarang enggak. Nah, ada apa ini? Biasanya mudah untuk dia mengerti atau paham tentang suatu hal ya yang diajarkan. Tapi kok tiba-tiba dia mengalami kesulitan atau banyak bengong. Nah, ada apa? Biasanya tercermin ya dari nilai akademik yang mungkin menurun gitu. Nah, saya ajak teman-teman untuk lihat ini teori gunung esnya Sigmund Freud. Ini sebenarnya saya rasa teman-teman juga pasti banyak yang pernah lihat ya gambar-gambar ini ya, teori gunung es gitu ya. Nah, saya mau share bahwa perilaku yang terlihat oleh kita ya di anak itu biasanya hanya 10% dari akar masalah yang tidak terlihat. Jadi 10% itu behaviors yang kelihatan, 90% itu actually the drivers of behavior-nya yang mendorong terjadinya behavior ini gitu ya. Saya kasih contoh di gambar yang kanan. Ini ada satu situasi, anak ini di sekolah ceritanya, terus tiba-tiba dia dibilang waktu sudah selesai, kita harus kembalikan markersnya, marker atau spidol ya. Tahu-taunya anaknya ngelempar markers, terus screaming, teriak-teriak. Yang mungkin dilihat oleh guru saat itu atau dewasa, ini nggak melulu guru, bisa aja orang tua gitu ya. Si anak ini marah karena dia nggak mau disuruh selesai dengan spidolnya. Mungkin dia masih pengen lanjut gitu ya. Tapi yang kita tidak tahu adalah underneath ya, underlying isunya bisa aja loh si anak itu ternyata kebangun dari jam 3 terus nggak tidur lagi. Bisa juga misalnya pagi-pagi pas sarapan dia nggak makan ya kan. Bisa juga ternyata dia lagi sakit perut. Itu bisa aja memicu kejadian itu. Terus atau misalnya dia pengen ngomong tapi dia nggak punya kata-katanya ke gurunya di kasus ini ya. Jadi yang bisa dia lakukan ya cuma lempar dan teriak gitu. Nah, jadi saya senang banget dengan kalimat yang di bawahnya. Every behavior has a reason. Sometimes we have to explore beneath the surface to find out what the reason is. Jadi semua perilaku itu ada alasannya. Kadang kita harus mau menggali di bawah permukaan untuk tahu apa sih isu sebenarnya, apa sih alasannya dia melakukan hal itu gitu. Nah, next saya ada contoh lagi. Ini saya suka ajak orang tua klien saya untuk bayangin ya. Kita apalagi di sini kan tadi saya lihat ada bapak-bapak. Jadi bapak-bapak mungkin bisa coba bikin contoh sendiri. Tapi karena banyak ibu-ibunya, saya share. Ibu-ibu tuh kadang-kadang suka ya marah tanpa jelas, tanpa ada alasan gitu. Jadi ntar korbannya bisa anak, bisa mbak, bisa suami. Pokoknya orang-orang terdekat. Rasanya kayak pengen marah-marah aja. Tapi kalau kita cuma lihat permukaan aja, mungkin kita bilang, ih mama lagi bawel, misalnya dari sisi pandang si anak ya, ih mama lagi bawel, atau misalnya kita lihat teman kita, ngapain sih dia tuh marah-marah mulu, itu dia kayak aduh ini, bisa aja kayak gitu. Tapi ketika kita gali lagi, bisa aja kita lagi PMS, ya kan? Bisa aja kita capek, abis begadang loh nyusuin anak misalnya. Atau bisa aja kita habis begadang nungguin suami pulang, mungkin lagi ada tugas keluar kota, kita nunggu dulu ya kan. Nah, jadi find out dulu apa yang terjadi di balik marah-marah itu ya, underneath-nya, di bawahnya. Sama dengan anak-anak juga gitu. Jadi kalau kita lihat anak-anak lagi sedih, nah coba kita cek, kita lihat nih, ada apa ya yang kira-kira bikin dia sedih, apa yang terjadi sama dia. Mungkin kita ingat, oh iya tadi pagi tuh mainannya hilang misalnya. Mungkin itu penyebabnya. Nah, bisa aja seperti itu ya. Jadi ini saya kasih satu gambar, satu contoh misalnya behaviornya adalah anger, ya kan? Jadi bisa jadi child's feeling itu bisa dia merasa hurt, tersakiti, bisa merasa cemas. Jadi cemas itu bisa aja menimbulkan keluarnya jadi anger atau marah. Bisa karena dia worried, khawatir, bisa karena dia jealous, cemburu, embarrassed, sad. Nah, ini kan kata-kata besar yang kadang-kadang anak tidak bisa sebutkan karena dia belum paham arti kata itu. Jadi ini tugasnya kita ya sebagai dewasa untuk memperkenalkan kata-kata ini dan apa sih ini artinya gitu. Oke, nextnya, nah ini ada satu lagi yang saya rasa perlu untuk disampaikan ke orang tua. Biasanya saya suka sampaikan ini juga ke orang tua klien-klien saya. Mungkin teman-teman di sini langsung, aduh Miss Dian kayak kuliah nih belajar tentang Maslow gitu ya. Tapi ini actually menggambarkan banget apa yang terjadi sama anak kita. Jadi kita lihat ya, Maslow itu kan gambarnya kayak gini, piramid ya kan dia.
Teman-teman pasti tahu nih, kalau piramid itu yang dibangun yang mana dulu? Pasti bawah dulu. Nggak mungkin kan atas dulu. Kalau atas dulu dia nggak punya fondasi. Nah, jadi yang dibangun tuh selalu bawah dulu. Bawahnya ini harus dibangun yang kuat. Karena kalau nggak kuat, dia nggak akan bisa menopang yang bagian atas-atasnya. Jadi, sama dengan kebutuhannya anak. Ini saya punya yang adapted for kids ya. Jadi sama dengan kebutuhan anak. Kita harus penuhi dulu yang bagian dasarnya. Baru kita bisa minta dia untuk lakukan yang level berikutnya. Level 2, 3, 4, 5, 6, sampai yang paling atas. Miss Dian atau Mbak Dian bisa nggak kalau seandainya yang bagian bawah tidak terpenuhi, tapi anak bisa nyampe atas? Bisa aja. Tapi bayangin, piramid ini dibangun di fondasi yang nggak kuat. Nanti ketika kita nggak tahu ya di usia berapa atau terjadi sesuatu yang besar dalam hidup dia, bisa aja hancur piramidnya karena fondasinya nggak kuat. Tapi kalau piramid ini fondasinya kuat, hancur pun paling cuma hancur atas, fondasinya biasanya akan tetap bertahan. Kebayang ya analoginya ya? Oke, jadi apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama anak di level 1 itu? Tentu saja basic needs-nya, seperti tidur yang cukup ya. Biasanya kalau anak-anak kan 8-10 jam. Makan jangan sekedar kenyang, tapi makan yang dipenuhi kebutuhan gizinya. Air putih, jangan air berwarna kalau bisa, atau yang manis-manis. Physical touch atau sentuhan, dan excretion. Excretion ini pengeluaran. Jadi poop sama pee itu kita juga harus perhatikan. Anak kita lancar nggak ya pembuangannya? Karena kan kita tahu sendiri ya dewasa kalau misalnya kita nggak bisa pup sembelit 3 hari aja, aduh badan rasanya nggak enak banget gitu ya. Nah, anak-anak juga mengalami itu dan itu bisa nyebabin kita jadi marah, jadi kesel gitu. Kalau misalnya yang basic needs udah tercukupi, naiklah ke atas. Ke atas itu ada safety atau rasa aman. Nah, rasa aman ini bisa didapat dari apa? Bisa didapat dari predictability atau bisa diprediksi ya. Jadi biasanya predictability itu seperti aturan ya, ada jadwal sama aturan. Kenapa? Anak-anak itu sebenarnya senang adanya jadwal dan aturan karena dia bisa tahu ya apa yang di-expect dari dia. Jadi nggak tiba-tiba berubah. Misalnya gini, let's say hari ini biasanya kalau habis makan aku main. Di besoknya dia mau main, tapi tiba-tiba dimarahin. Kak, nggak boleh main. Sekarang habis makan kita harus belajar dulu. Loh, tapi kan kemarin kita main. Lusanya dia begitu lagi kan, habis makan, dia udah siap-siap nih mau belajar. Nggak taunya, Kak, jangan belajar, Mama belum siap ngajarin. Udah kamu main dulu. Nah, ini gimana ya sebenarnya? Nah, itulah yang dirasakan anak. Jadi kebayang ya, predictability itu penting. Sama kalau dewasa, saya suka bikin analoginya gini. Coba bayangin nih, ibu-ibu yang bekerja ya. Kalau misalnya, atau suaminya misalnya bekerja ya. Kalau misalnya gajian biasanya tanggal 1. Nggak taunya bulan depan gajian tanggal 5. Udah deg-degan nggak pasti? Aduh gimana nih, uang udah habis, kita mau makan apa gitu ya. Pasti kan nggak kerasa aman. Tapi kan kalau kita tahu gajian tuh pasti selalu tanggal 1. 1, 1, 1. Nah itu kan enak ya. Kita udah bisa memprediksi, kita udah bisa expect, oke tanggal 1 akan ada gajian, ada ini. Pengaturan kita akan bagus sekali gitu ya. Nah sama dengan anak-anak juga gitu. Jadi ketika kita bisa kasih aturan yang baik atau jadwal yang baik, itu sebenarnya helpful banget dalam perkembangan mereka gitu. Sama juga dengan reaksi kita ya. Jadi ketika kita bilang ya, pastikan kita bilang iya. Ketika kita bilang tidak, pastikan kita maksudnya adalah tidak. Jangan ketika kita bilang ya, nggak taunya di belakang, nggak jadi deh kak. Wah, jadi bingung tuh. Atau kita bilang tidak, papanya bilang iya. Waduh, pusing ya nanti. Jadi nggak ada predictability di situ. Anak nggak akan merasa safe. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, feeling of safe itu, baru dia bisa naik ke atas, yaitu koneksi. Kan dia udah tahu nih sama mama sama papanya, aku ngerasa aman, jadi aku bisa connect. Aku tahu ketika aku connect, aku nggak akan ditolak. Aku tahu ketika aku connect, mereka akan mendengarkan. Aku tahu ketika aku connect sama mereka, mereka akan melihat aku. Tahu dari mana? Karena sudah ada feeling of safety tadi itu. Ya, kebayang ya. Nanti kalau misalnya ini sudah dapat contoh yang sehat dari orang tua, dia bisa aplikasikan ke teman-temannya juga. Karena dia orang tua itu kan sebagai role modelnya anak ya, sebagai mirror-nya anak juga gitu ya. Nah, ketika dia udah punya contoh dari orang tua, akan lebih mudah buat dia mengaplikasikan ke teman-temannya. Karena dia udah tahu nih, misalnya dia ngobrol sama mamanya, oh mamanya selalu begini kalau misalnya dengerin dia lagi cerita, matanya selalu ada eye contact, terus selalu siap mendengarkan. Ketika merespon, responnya selalu, oh ya kak, mama denger kamu ngomong ini.
oh mama lihat hari ini kamu gambar banyak pakai warna merah misalnya gitu ya. Jadi dia bisa pakai itu ke teman-temannya. Misalnya dia lihat temannya, aku lihat kamu hari ini mainnya banyak pakai ini misalnya ya, pakai si dragon misalnya. Nah, itu satu satu contoh yang sehat sekali untuk anak kalau kita punya koneksi yang bagus. Nah, nanti kalau misalnya level yang ini sudah oke, dia bisa naik lagi ke atas. Ada self esteem atau self respect ya, respect for others, punya achievement, bisa punya accomplishment, dan naik lagi ke atas itu self actualization, yaitu dia bisa kreatif, punya kemampuan problem solving, ya kan, dan hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman kebayang ya, bagian mana dulu yang kita harus penuhi dalam kebutuhan anak, yaitu yang basic needs dulu, and then security, and then love and belonging atau connection tadi itu, baru naik ke self esteem dan self actualization. Nah, nanti jangan khawatir, ini PPT-nya saya kasih ke tim 7 bulan, jadi nanti ini masih bisa dilihat-lihat lagi. Oke? Oke, nah next kita masuk ke play therapy. Jadi play therapy itu apa sih sebenarnya gitu ya? Nah, kita kan sama-sama tahu ya bahwa orang tua itu juga nggak sempurna. Ada kalanya kita rasa kita udah memenuhi deh kebutuhan anak, tapi ternyata anak masih ada sesuatu nih gitu ya. Atau bisa juga ada orang tua yang saya tahu dia bingung mencari ilmu di mana. Ada juga kita nggak menutup mata ya, ada orang tua yang mungkin ya nggak mau tahu gitu. Pokoknya anak ya kalau udah lahir begini-begini, urutannya tuh ya begini-begini-begini-begini, masalah emosi ya biarkan aja dia berkembang sendiri gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi ketika ada missing di situ, bisa aja play therapy ini adalah sesuatu yang jadi option untuk membantu si anak. Jadi apa sih play therapy itu? Play therapy adalah pendekatan, saya bacakan ya, atau metode intervensi berdasarkan teori psikologi yang menggunakan bermain sebagai cara untuk menilai, mencegah, atau mengatasi masalah perkembangan kesehatan mental, emosi, dan perilaku gitu. Nah, jadi saya suka bilang sama orang tua yang datang, nggak usah khawatir, bukan berarti nggak bisa diperbaiki apa yang sudah terjadi sebelumnya ya, bisa banget diperbaiki. Sekarang kita jadi satu tim. Jadi kita sama-sama yuk demi tujuannya kebaikan anak ini gitu. Jadi kita kerjanya bersama. Saya biasanya tidak menerima atau bukan tidak menerima ya, tapi saya biasanya akan ngobrol lagi nih. Nggak langsung saya terima saat itu juga. Ketika saya tanya, Bapak Ibu siap tidak kalau saya berikan PR untuk saat anak sedang menjalani sesi gitu ya misalnya ya. Kalau misalnya mereka bilang enggak, misalnya kayak ini ya, datang saya berharap anak saya udah beres gitu keluar gitu. Saya biasanya nggak langsung terima. Saya akan ngobrol dulu tuh beberapa saat ya untuk memastikan bahwa saya nggak mau nih karena kita nggak mau gini. Jangan sampai orang tua berpikiran oh kalau anak saya ada masalah kirim aja ke sana udah pasti nanti keluar udah beres gitu. Jadi mereka nggak ada andil sama sekali. Nah itu nggak bisa. Biasanya kalau kayak gitu yes, akan ada progres, tapi to some degree bisa aja terulang kembali ya polanya gitu. Jadi pertanyaan yang suka saya tanyakan ke orang tua klien saya adalah, kalau misalnya ada sesuatu yang bisa diubah nih ya dari parenting kita yang kemarin-kemarin itu, kan kita lihat ya parenting yang kemarin-kemarin itu mungkin membawa anak sampai ke titik ini. Kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu ubah gitu. Biasanya saya suka tanyakan itu. Nah, itu membantu ya untuk orang tua juga untuk self reflect. Oh iya ya, mungkin kita kurang di bagian ini, mungkin kita kurang di bagian itu, mungkin kita harus menambah ilmu di bagian ini, mungkin kita harus belajar ini. Nah, ketika sudah ada mindset seperti itu enak banget kerjasamanya akan bagus sekali antara saya terapisnya kepada orang tua dan juga anak yang sedang berproses di play therapy ini. Oke, next-nya ya. Mengapa play therapy? Kenapa sih pakai pendekatan bermain? Tadi Mbak Ayu sama Mbak Nurul udah share tuh tentang kenapa bermain bagus gitu ya. Nah itu udah bener banget. Bermain itu kan soalnya untuk anak-anak adalah bahasa naturalnya mereka. Ya, it's very easy untuk ajakin mereka main sebenarnya ya. Karena saat bermain itu kan sebenarnya tidak ada, kita membebaskan mereka, memberikan mereka kesempatan untuk playing out ya. Playing out apa sih yang lagi mereka rasakan, apa yang mereka alami gitu. Main itu satu cara mereka untuk mengeksplorasi dunia.
kalau anak bayi mungkin sering lihat ya, anak bayi suka masukin mainan ke mulut gitu kan, dia sebenarnya belajar untuk mengeksplorasi dunia sekelilingku ada apa sih, di caranya yang paling gampang masuk mulut gitu ya. Nanti kalau anak udah 2 tahun suka ngapain? Ayo, ada yang inget nggak? Anak-anaknya suka ngapain kalau 2 tahun? Suka pakai lipstik mamanya, ya nggak? Suka pakai coba-cobain kalung mamanya, pakai bedaknya, pakai sepatunya. Nah, itu kan juga bermain ya, main role play gitu. Nanti 3-4 tahun ketika anak udah mulai masuk sekolah ya, preschool atau playdate, suka niru-niru jadi gurunya ya kan. Siapa yang pernah lihat tuh, nanti anaknya pura-pura ngajar di depan, terus bonekanya mungkin dijejer jadi kayak murid gitu ya. Nah, it's actually playing yang bikin dia memahami ini sebenarnya sekelilingku lagi apa sih, aku pengen coba aku pengen acting out kayak si guruku gitu. Nah, coba juga misalnya ya, teman-teman inget deh saat nemenin anak-anak pergi ke playground, lihat anak kita maupun anak-anak yang lain gitu ya. Ada anak yang ngajak berteman, ada anak yang takut tapi terus nyobain, ada anak mungkin yang bertengkar gitu ya sama teman sekitarnya, tapi ditemenin sama orang dewasanya mereka jadi problem solving ya kan. Ada anak yang coba sesuatu sampai bisa gitu ya, sampai yakin dia bisa. Misalnya perosotan awalnya deg-degan, akhirnya udah deh coba aja. Wah, gitu. Jadi bermain itu sebenarnya ngasih banyak sekali kesempatan untuk anak memproses dirinya sebenarnya. Nah, ini saya list down beberapa ya, membantu mengatasi kecemasan dan konflik ya, karena dia punya kesempatan untuk mencoba dengan aman, membangun fungsi fisik, emosional, sosial, rasa percaya diri dan konsentrasi, merasa aman, mengekspresikan perasaannya yang sesungguhnya, menstimulasi imajinasi dan kreativitas, lalu juga membina pertemanan dan mengizinkan anak untuk belajar dari kesalahan secara aman. Ini yang paling penting sebenarnya, mengizinkan anak untuk belajar dari kesalahan secara aman. Jadi di play therapy ini, dalam bungkus play therapy ya, anak itu diberikan kesempatan untuk berbuat salah dan tidak dimarahi atau dinasehati. Gitu. Oke. Play therapy ini untuk siapa sih gitu ya? Play therapy ini sebenarnya bisa dari anak, remaja maupun dewasa. Pasti, dewasa? Serius nih dewasa? Dewasa main beginian? Dewasa main beginian gitu ya? Iya, benar. Dewasa tuh juga butuh diingatkan untuk bermain. Kan kita juga punya banyak stres ya, stres pekerjaan, stres yang normal ya. Tapi ada juga stres yang mungkin di atas normal. Nah, itu bisa dirilis lewat bermain. Anak pun juga begitu ya, anak remaja, apalagi udah mulai kita tahu tuntutan sekolah saat ini juga cukup tinggi, banyak ya yang cukup tinggi. Jadi anak tuh punya stresnya sendiri gitu ya. Nah, play therapy ini membantu mereka untuk memproses dan memahami berbagai peristiwa dalam kehidupan maupun masalah perilaku yang terjadi sama mereka. Untuk play therapy sendiri kita mulai dari usia 4 tahun. Jadi kalau di bawah 4 tahun biasanya bermainnya itu masih lebih bermain sensorial gitu. Nah, tapi di atas 4 tahun kita udah mulai bisa ya melakukan diskusi untuk ada apa dengan dia gitu, untuk memproses gitu ya. Nah, apa yang bisa diatasi atau dibantu dengan play therapy itu ada amarah, masalah keterikatan tadi ya yang tentang attachment itu, masalah penindasan bisa bullying atau pembulinya, kehilangan orang terdekat, masalah perilaku, komunikasi, terkucil secara sosial, menarik diri, mimpi buruk, trauma juga bisa. Oke. Nah, bagaimana sih play therapy ini bekerja? Jadi, saat sesi bersama terapis, anak itu akan dibebaskan untuk bermain dan melakukan apa saja yang dia inginkan. Nah, pasti ini pemikiran pertama adalah, jadi dia mau ngapain aja boleh? Ya, benar, boleh. Tapi tetap ada aturannya sebenarnya. Cuma aturan besarnya ya, jadi grand rules-nya itu adalah anak harus aman. Itu nomor 1. Terapis harus aman. Itu nomor 2. Nomor 3 adalah mainan atau ruangan harus aman. Jadi safety itu nomor 1. Anak aman, terapis aman, mainan dan ruangan juga harus aman. Aturan lainnya atau boundaries lainnya hanya diberikan saat dibutuhkan. Jadi anak A dengan anak B yang ikut play therapy bisa jadi aturan yang lainnya itu beda. Karena tergantung dengan sifat atau apa yang dibawa oleh anak dalam ruangan. Kita lihat seperti apa gitu. Jadi secukupnya saja, aturannya itu ada tapi secukupnya. Kita suka sebut freedom within boundaries, tapi boundaries-nya ini batas yang diciptakan ini tergantung kondisinya si anak gitu ya. Nah,
Ketika anak diberikan kepercayaan dan diterima, dia akan terbebaskan dari tekanan, ya. Biasanya kan kita pengen anak harus baik gitu ya, harus bisa mengerjakan tugas tepat waktu misalnya, harus bisa ini, harus itu, harus memahami adiknya, harus mengerti kalau papa capek, mama capek misalnya gitu ya. Nah, tapi di sini tidak ada ekspektasi seperti itu. Kita membebaskan anak benar-benar menjadi dirinya. Nah, biasanya, dalam waktu cepat, anak itu kan sebenarnya adaptasinya juga cukup cepat ya, apalagi ketika dia diberikan kebebasan boleh melakukan apa yang dia suka, apa yang dia inginkan ya, tanpa ada nasihat, tanpa dimarahin, tanpa dilarang. Anak biasanya cepat merasa nyaman, merasa aman, dan along the way dia akan kasih tahu apa sih kebutuhannya gitu. Tentu aja, dibantu juga dengan ada yang namanya reflective comment. Nah, itu nanti saya share di belakang ya. Ada yang namanya reflective comment, itu yang akan diberikan oleh si terapisnya gitu. Sehingga anak bisa memproses apa yang perlu diproses dari dirinya, dari situasi yang terjadi dekat dengan dirinya, sehingga lebih dalam dan dia bisa menemukan jawabannya sendiri. Nah, caranya gimana sih kalau mau ikutin anak saya play therapy? Caranya yang pertama kita ada questionnaire atau assessment, assessment-nya bentuknya kayak questionnaire sih ya. Nah, yang mengisi itu adalah ayah, ibu, dan guru kelas. Kalau memungkinkan, guru kelas juga mengisi. Kenapa? Supaya kita bisa melihat di rumah seperti apa, di sekolah seperti apa. Karena kadang ada anak yang di rumah baik-baik saja, di sekolah ternyata enggak. Ada anak yang di sekolah ternyata baik-baik aja loh, tapi di rumah enggak. Ada juga yang gini, orang tua miss di sekolah, gurunya bisa melihat misalnya, atau bisa jadi gurunya miss karena mungkin kesempatannya tidak ada di sekolah, nah di rumah ternyata terlihat. Jadi kita butuh dari dua sisi. Tapi ada juga orang tua yang miss, anaknya homeschooling, ya sudah, kalau homeschooling nggak apa-apa, berarti cukup ayah dan ibu saja gitu ya. Nah, nanti setelah mengisi kuesioner tersebut, serahkan kembali kepada terapisnya, terapis akan melakukan scoring. Setelah di-scoring, orang tua akan diundang untuk wawancara. Ini diundang tanpa anak, anaknya tidak perlu ikut. Jadi kita ngobrol, karena kan kita mau ngomongin anaknya ya, jadi jangan sampai anaknya ikut, nanti dia tahu, aduh aku diomongin gitu ya. Jadi kita ngobrol sama orang tua, cari latar belakangnya seperti apa, kenapa kejadian yang munculnya kapan, kayak gitu. Kalau sudah oke, kita akan tentukan jadwal terapinya, dan biasanya ini boundaries juga ya untuk orang tua, biasanya untuk orang tua. Kalau kita sudah menentukan jadwal, let's say Senin jam 3, setiap minggu itu akan selalu Senin jam 3, Senin jam 3, Senin jam 3, Senin jam 3. Jadi kita ini predictability, balik ke yang tadi ya, predictability. Kalau misalnya, Miss, minggu ini lagi nggak bisa, Miss, ganti deh gitu. Kalau cuma 1 kali atau 2 kali itu masih oke, karena kan kita juga tahu kadang-kadang ada acara atau sesuatu ya. Tapi kalau kita lihat ada pola, tiap minggu orang tua ini selalu minta ganti hari, ganti jam, ini kita juga perlu waspada. Ada apa ya? Kenapa orang tua ini tidak bisa mengikuti schedule gitu? Kalau orang tua saja tidak bisa mengikuti schedule, bayangin anak juga gimana? Ya, anak juga pasti kan, bukannya kalau hari Senin atau misalnya kalau anak yang kecil, kayak biasanya kalau habis les ngaji, aku tuh pergi kok berangin ke tempatnya Miss Dian, kok hari ini enggak, itu mereka bisa aware loh, bisa sadar gitu ya. Jadi, make sure kalau misalnya kita mau mengikutkan anak kita play therapy, kita bisa komit dengan waktu ya, dengan jadwalnya gitu. Nanti kalau misalnya sudah oke, sesi akan dimulai, terus nanti di tengah-tengah cycle-nya sesi itu kita akan ada meet review. Jadi kita ketemu, ngobrol ya, ngobrol, nanti saya akan share sedikit apa yang terjadi pada anak di dalam ruangan, kira-kira saya bisa kasih PR apa untuk Bapak Ibunya, terus Bapak Ibu juga akan ceritakan bagaimana progresnya atau prosesnya di rumah. Setelah selesai meet review, kita akan lanjutkan setengah rotasi sesi itu, nanti di ujung kita ada end review. End review itu saya akan minta orang tua dan guru mengisi lagi kuesioner untuk melihat ya ada perubahan atau tidak nih dari awal sampai akhir. Setelah itu nanti akan ada wawancara. Nah, minimal untuk ikut play therapy itu adalah 12 kali atau 18 kali. Kenapa ada 12 kali, ada 18 kali? Jadi tergantung kasus yang dialami oleh anak dan nanti dari kuesioner SDQ-nya ya. Kalau misalnya tidak terlalu berat, kita biasanya hanya 12 sesi saja. Kalaupun tambah sesinya biasanya nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita sudah dapat kasus yang berat, let's say
selective mute misalnya ya. Selective mute itu butuh waktu karena anak butuh percaya dulu sama kita ya. Jadi itu biasanya prosesnya agak panjang tuh. Nah, itu saya biasanya akan minta untuk 18 sesi dulu gitu. Nah, seminggu kita pertemuannya 1 kali, biasanya sekitar 40 sampai 45 menit per pertemuan. Untuk kami biasanya menyebutnya special time. Karena kita tahu ya di Indonesia, sebenarnya nggak di Indonesia aja sih, kata terapi itu masih punya konotasinya jelek gitu ya. Kenapa anaknya butuh ikut terapi gitu. Jadi kita biasanya sebutnya dengan kata special time. Tuh. Nah, permainannya apa aja sih di dalam play therapy sampai bisa ngebantu anak memproses dirinya. Jadi di dalam ruangan saya itu, ini kalau misalnya teman-teman bisa lihat yang di belakang saya ini saya lagi di ruangan. Jadi kita punya banyak sekali permainan, ada pasir, ada puppet, ya, ada tanah liat, ada music and movement. Kita bisa pakai ini juga, ada art atau painting atau apa aja yang art, crafting juga, ada buku cerita, ada creative visualization, ada figurin-figurin, ada role playing seperti ini ya. Ini bisa jadi kostum-kostuman nih. Mungkin kalau dia kadang ada anak yang tidak nyaman langsung membicarakan tentang dirinya. Dia pakai kostum ini. Biar aku adalah superhero. Oke, hari ini aku mau menyelamatkan rumah itu. Rumah itu ada apa misalnya? Tanpa kita tanpa kita ini sadari sebenarnya yang dilakukan oleh anak menggambarkan apa yang terjadi sama dirinya. Jadi kalau orang tua jeli mohon untuk lebih jeli ketika menemani atau mendengarkan anak sedang bermain. Dengerin deh kata-katanya atau liatin deh cara dia main apa atau tema permainannya apa. Biasanya itu yang lagi terjadi sama dia gitu. Nah, kalau kita jeli sebenarnya kita bisa pakai itu, kita bisa tanyakan, Kak, Mama perhatiin nih dari tadi kamu main itu boneka, misalnya ya, dia mainin boneka. Let's say puppet ya, misalnya. Nah, ini misalnya, kamu main ini nih, si Owl sama si Dragon ini. Terus Mama perhatiin, si Owl ini kok kayaknya dimarahin melulu sama si Dragon. Oh, Mama lihat nih, kamu gerakin begini, begini, begini. Owlnya sampai kayak begitu. Ada apa sih, Kak? Kenapa emangnya si Owlnya? Iya tuh, Ma, habisnya si Owlnya dikasih tahu tuh berkali-kali nggak mau dengerin. Mungkin tanpa sadar itu yang kita lakukan ke anak kita. Kita tuh kasih tahu ya, kadang-kadang kan gitu ya. Terus anaknya dibilangin, kamu nih nggak pernah dengerin Mama. Itu di play out sama anak. Nah, jadi lihat aja permainan mainan yang lagi dilakukan oleh anak ya. Reflect, mungkin nggak ya itu saya gitu ya. Mungkin nggak ya itu yang terjadi sama si anak. Atau bisa jadi kalau anak yang sudah sekolah, apakah ini yang terjadi sama dia di sekolah gitu ya. Tapi bukan untuk membuat kita khawatir, cuma untuk kita lihat aja, oke, sekali ini dia main ini. Kita lihat 2 kali, 3 kali. Kayaknya seringnya seminggu ini dia play out itu bisa 3 sampai 4 kali. Nah, saat yang tepat untuk kita duduk ngobrol sama anak. You know what? Mama perhatiin 4 kali kita main itu, kamu main rumah-rumahan 4 kali ini Mama perhatiin tokohnya tuh yang si itu sama si itu berantem misalnya, atau tokohnya yang ini sama si ini rebut-rebutan gitu ya. I'm wondering ada apa ya? Kenapa mereka rebut-rebutan? Nah, ketika kita melakukan itu pada anak, anak akan seneng banget. Kenapa? Karena dia, wow, aku dilihat. Wow, aku didengar. Kita mau menyampaikan pesan itu, ya kan? Jadi anak balik lagi ke yang hierarki Maslow tadi ya. Kita ngasih rasa safety bahwa, ternyata mama aku dengerin loh. Ternyata mama aku ini loh, merhatiin gitu. Nah, itu safety tuh. Kita bisa build si safety itu ya, nguatin fondasi safety tadi itu. Gitu. Oke. Nah, next-nya saya mau share tentang safeguards-nya. Jadi praktek kita play therapy ini mengikuti standarnya play therapy UK karena memang dari sana dibawanya. Jadi terafiliasi dengan play therapy internasional. Kalau di Indonesia kita ada play therapy Indonesia. Nah, praktek terapi ini secara rutin disupervisi. Ini yang menarik karena di Indonesia belum terlalu banyak ya, belum terlalu banyak praktek yang disupervisi. Kalau ini disupervisi secara rutin. Kayak saya sebagai supervisor, kalau saya mensupervisi play therapist yang masih menjalani clinical hour-nya atau masih dalam proses belajar, saya ketemu mereka 2 minggu sekali. Kalau yang sudah jadi play therapist, saya ketemu mereka 1 bulan 1 kali, itu sekitar 1,5 jam. Nah,
kita bahasnya bukan bahas klien saja, tapi bahas tentang dirinya sebagai terapis bagaimana. Dia siap nggak menerima anak dengan berbagai macam isu, ya kan? Jadi nomor satu itu kan sebenarnya adalah si terapisnya. Terapis bisa nge-hold nggak? Nge-hold si anak ini, gitu ya. Jadi saya bisa bilang bahwa praktek play therapy itu cukup aman, karena selalu ada supervisi-supervisinya. Saya yang sudah supervisor, punya supervisor di atasnya. Dan percaya atau enggak, supervisor saya punya supervisor lagi di atasnya gitu. Jadi harusnya ya, insya Allah gitu ya, ini prakteknya adalah aman gitu. Nah, terapis ini juga secara berkala mengikuti pelatihan untuk pembekalan kompetensi, karena memang ada persyaratan dari mereka, kita harus rutin ya mengikuti pelatihan. Dan juga terregistrasi di playtherapyregister.org.uk. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau masukin anak play therapist, terus lihat nama play therapistnya siapa, cek dulu di playtherapyregister.org.uk, dia terdaftar nggak? Kalau dia nggak terdaftar namanya, tanya, dia play therapy mana? Apakah yang dari play therapy internasional ke play therapy UK, atau dia dari asosiasi lain? Kalau dia bilang, saya dari play therapy UK, tanya, kenapa nama kamu tidak ada di play therapy register? Hati-hati mau praktek, ya. Jadi always check yang itu, playtherapyregister.org.uk. Oke. Nah, nanti juga ada assessment ya, kayak tadi yang saya sudah share, dan ada kerahasiaan informasi klien. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kita biasanya tidak akan mengeluarkan informasi klien, bapak ibunya, nama kliennya, dan semuanya itu ya proses yang terjadi kalau tidak atas persetujuan. Kalaupun kita bawa untuk supervisi, biasanya kita pakai nama samaran. Jadi kita tidak sebut nama aslinya siapa. Gitu. Oke, nah terakhir, tanpa sadar ya, nggak terasa udah terakhir aja. Saya cuma mau share ini quotes-quotes yang menurut saya cukup bagus. Jadi ada children are great imitators. Kita juga tahu itu ya. So give them something great to imitate. Always start dari diri kita. Jadi kalau kita paham tentang diri kita akan lebih mudah untuk paham tentang anak kita. Teman-teman pasti pernah dengar ini ya, yang analoginya di pesawat, selalu pasang tabung oksigen kita dulu sebelum kita nolongin yang sebelah kita, ya kan? Nah, sama juga dengan ini. Jadi always take care diri kita dulu. Makanya saya biasanya selalu gencar ngingetin orang tua untuk do self care ya Bu, do the self care ya Bapak gitu ya. Terserah yang simple aja, yang 5 menit per hari, nggak usah yang jauh-jauh pergi ke Bali ya, ketemu sama Bu Ayu, tapi boleh juga sih. Atau pergi ke luar negeri atau kemana, atau yang jauh ke puncak atau kemana. Sebenarnya we can do self care 5 menit aja di rumah, nggak usah lama-lama. Cari apa yang bikin kita happy. Misalnya sesimpel dengerin musik, oke, 5 menit kenapa enggak? Let's say misalnya berdoa, kenapa enggak? Apa yang bikin kita senang? Misalnya saya suka bilang gini, you know what, mau nggak saya kasih ya yang paling gampang. Itu sebenarnya self care yang paling gampang adalah quiet time. Quiet time itu ketika suami udah tidur, anak-anak udah tidur, kita bangun aja sebentar 5 menit bikin teh, terus kita minum, mungkin bisa di depan pintu nikmatin angin malam, atau misalnya di depan jendela, atau kalau enggak ya duduk aja di sofa gitu ya. Just enjoy the quietness 5 menit. Itu ngebantu kita untuk selalu grounding, untuk selalu grounded ya. Jadi ketika besok kita harus memulai hari lagi, kita pasti udah siap gitu. Nah, find your self care yang doable every day, nggak usah lama-lama, 5-10 menit itu udah cukup banget. Tapi do it every day, lakukan setiap hari. Ya, oke. Jadi saya mau tutup dengan ini, parents are not perfect nor are they saints ya. Kita kan juga bukan malaikat gitu ya, nggak mungkin sempurna lah. So dads and moms make mistakes all the time. Tapi how you handle the situation will be an important life lesson for your children. Jadi kita pasti akan bikin kesalahan selama kita mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Tapi kalau kita mau belajar dari kesalahan itu, kita mau mengakui, kita share sama anak, itu yang akan mereka lihat ya. Kebayang ya? Oke, saya tutup dengan itu. Terima kasih. Ini tempat saya praktek. Saya ada di Play 9 Bintaro. Itu kalau teman-teman yang daerah Bintaro, mungkin sektor 9 kalau tahu Kids Center Studio. Nah, saya di dalamnya. Sebelahnya Nest Refleksiologi. Sebelahnya tempat refleksiologi, seberang-seberangnya salon ya. Yes, benar. Sebelahnya Veterina Satwa, boleh. Oke. Thank you Mbak Bian buat sesinya yang sangat insightful ya Bu Ayu.
kayaknya kita berasa dapat 42 SKS atau 44 SKS bisa jadi sarjana dalam waktu 1 jam ini. Luar biasa, kita tadi dari ngebahas dari teori-teori psikologi ya, dari Sigmund Freud, terus ada hierarki Maslow juga diungkit, jenis-jenis mengenai detail play terapi itu apa, alat-alat yang dipakai apa. Sebetulnya mainan ini kalau aku lihat mainan yang sangat biasa kita pakai di rumah atau di sekolah atau bahkan saat main sensori itu permainan ini sama aja ya, sampai ke informasi standarisasi profesi play terapis ini yang juga orang tua atau keluarga nuju bulan harus selalu aware ya, jangan sampai nanti ketemu di Instagram ngaku-ngaku play terapis padahal standarisasi kerjanya belum jelas ya, belum terafiliasi sama organisasi yang resmi kayak gitu. Nah, Bu Ayu, bagaimana? Apakah kamu minat? Karena play terapi bisa buat orang tua juga ya, nggak cuma anak-anak gitu ya. Saya punya klien paling tua waktu itu 56 tahun. Wow, bahkan usia lansia ya, menuju lansia juga masih bisa. Nah, Mbak Bian dan Bu Ayu, kita punya banyak pertanyaan nih. Ya, kita mulai dulu ya dari pertanyaan Mbak Astrid. Kapan baiknya anak atau remaja harus diajak ke play terapi dan berapa sesi yang dibutuhkan? Tadi sesi dibutuhkan udah Mbak Bian jawab ya, bisa 12 sampai 18 standarnya. Nah, untuk yang tadi itu kapan sebetulnya orang tua melihat gejala apa ya dalam anak mungkin kayaknya anak gue harus play terapis itu ketika kapan Mbak Dian? Jadi saya balikin ke yang tadi, yang piramida Maslow tadi, ketika misalnya kita sudah melakukan semua itu ya, yang basic needs-nya sudah terpenuhi, terus yang atasnya sudah terpenuhi juga, yang tentang security tadi, connection sudah terpenuhi, tapi kok kayaknya anak saya masih kesulitan, ya, masih kesulitan. Let's say dia masih murung, masih sulit berteman di sekolah, ada apa ya? Nah, ini mungkin saat yang tepat untuk kita mengundang orang ketiga ya. Ini orang ketiga bukan dalam pernikahan ya, tapi orang ketiga yang bisa melihat secara netral ada apa. Nah, nanti kan akan ada assessment-nya itu dari questionnaire SDQ tadi itu. Nah, dari situ kita juga bisa lihat kan kenapa sih anak ini gitu. Oke. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya. Ada yang bertanya nih, aku bantu ya Nurul ya. Ini ada yang bertanya dari Ibu Akna, ya Ibu Akna bertanya bagaimana cara menjaga keteraturan jadwal jika anak yang menolak dating meskipun sudah dibujuk, solusinya gimana nih? Apakah bisa dengan sedikit memaksa atau dibohongi gitu bilang mau ke mall padahal mau ke terapi? Terus apakah play terapi bisa untuk anak yang bicaranya belum lancar atau speech delay gitu, atau anak berkebutuhan khusus atau autis atau ADHD? Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk menjaga ini kayaknya saya asumsikan ini keteraturan jadwal dalam terapi ya. Terapi ya. Jadi pasti tergantung usianya anak sebenarnya. Kalau usianya sebenarnya dijelaskan saja. Kita hari ini mau main nih sama Miss Dian, yuk kita lihat dulu, mulai dari situ dulu aja. Biasanya saya bilang jangan dipaksa, karena kalau di depan sudah dipaksa, pasti nanti kan saya harus build trust dengan si anak. Kalau anak datang udah dipaksa, gimana dia mau build trust sama saya? Yang ada muka saya ada Miss Dian. Susah nanti untuk prosesnya. Jadi saya suka bilang kalau misalnya dibutuhkan, sebenarnya undang ajak anak ke sini, mungkin belum jam sesi ya, ajak anak ke sini untuk lihat dulu ruangannya. Nanti biasanya sih anak-anak kalau udah ngelihat mainan wow, aku mau main di sini gitu biasanya. Malah yang kejadian sih anak-anak nggak mau pulang biasanya. Tapi saya juga lihat ada anak juga yang memang kesulitan. Nah, kesulitannya itu kan kita lihat juga karena apa? Apakah dia merasa nggak nyaman ditinggal orang tuanya? Bisa aja seperti itu. Nah, ini soalnya menarik. Apakah bisa dengan sedikit memaksa atau dibohongin? Nah, kalau misalnya kita sering membohongi anak, kita nggak bisa build sense of security tadi ya. Balik lagi ke Maslow tadi. Kalau misalnya nggak ada sense of security, susah untuk kita, yuk cobain ini, nggak mau, nanti aku ditinggal. Nanti kalau mama misalnya ada tuh gimana? Nanti aku pulang sama dia. Itu dia punya kecemasan. Akhirnya isunya yang terjadi adalah dia punya isu kecemasan gitu. Jadi susah untuk dia mencoba sesuatu yang baru. Nah, saya nanti kalau misalnya memang tertarik untuk play therapy, saya bantu untuk step-stepsnya seperti apa untuk dia nyaman dulu datang ke sini gitu. Tapi jangan dipaksa, jangan dibohongi pastinya ya.
Nah, kalau untuk play therapy untuk anak yang bicaranya belum lancar ya, speech delay atau anak berkebutuhan khusus, yes kita bisa, tapi saya harus tekankan bahwa play therapy untuk emosinya mereka ya. Jadi bukan setelah ikut ini anaknya bisa ngomong, no, bukan. Kita bukan terapi bicara, jadi harus dibedakan itu. Cuma biasanya anak-anak yang speech delay itu pasti mengalami ada frustasi deh, karena dia ngomong kan nggak dipahami. Apakah coba ulang lagi? Gimana kamu ngomong apa? Aduh, nggak jelas nih mama. Nah, itu aja kan udah bikin ya kan? Kayak kita deh kalau misalnya lagi ini ditanyain terus gitu tambah ya udah deh nggak usah ngomong, mendingan diem aja gitu ya. Nah, kalau untuk membantu dari sisi emosinya, yes kita bisa. Untuk anak kebutuhan khusus, autis atau ADHD, kita juga akan lihat dulu ya. Kalau dia sudah siap, ya sudah siap untuk memproses emosi, dia boleh masuk play therapy. Kalau untuk anak yang baru pertama kali di diagnose autism atau ADHD, mungkin kita nggak masukin play therapy dulu, karena dia kan butuh untuk mengontrol dirinya dulu ya. Nah, kalau dia sudah bisa mengontrol dirinya lewat sensori integrasi, paling nggak dia punya tools-nya gitu ya. Sensori integrasi dengan apa tuh biasanya ya, macam-macam ya ininya. Nah, kalau itu sudah jalan, at least 1 atau 2 round, terus kata terapisnya, oke, boleh nih. Biasanya kita kerjasama sama psikolog juga, psikolog tumbuh kembang anak. Nanti psikolog tumbuh kembang anak yang biasanya kerjasama ya dengan play therapy, mereka akan yang kasih lampu hijau. Oke, sekarang udah bisa masuk play therapy. Sip, baru kita terima gitu. Supaya lebih efektif sama efisien sebenarnya. Makanya itu juga di awal ada proses assessment dulu ya, Dian ya. Benar sekali. Untuk tahu kesiapannya anak dan terapi yang diberikannya seperti apa gitu. Jadi seperti itu, Mama. Oke, lanjut Nurul. Ada yang bertanya lagi kah? Ada dari Mbak Rania, peserta Zoom kita hari ini. Hai Miss Dian, terima kasih materi yang dipaparkan, bagus banget. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi untuk play therapy itu kan sistemnya free play atau bermain bebas ya. Apakah untuk semua masalah anak menggunakan metode ini? Atau misal setiap masalah akan ada teknis free play yang berbeda juga? Lalu pertanyaan keduanya, apakah kita sebagai orang tua bisa melakukan play therapy yang sederhana untuk anak di rumah? Apabila bisa, kira-kira permainan seperti apa yang bisa orang tua lakukan? Oke, terima kasih Mbak Rania, pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau untuk play therapy, sistemnya free play, yes, free play. Tapi ada kalanya kita juga menawarkan, gitu ya. Misalnya kita lihat, oh kayaknya anak ini akan bagus nih kalau gini. Saya kasih contoh misalnya, saya punya anak yang dibully, nah yang dibully. Berarti kan kalau dibully dia harus punya senjata, ya kan? Harus punya senjata untuk dia melawan ya, melawan. Tapi tentu saja bukan senjata yang kayak pistol-pistolan atau gitu ya. Tapi senjata untuk melawan omongan orang atau untuk menjaga dirinya gitu ya. Jadi saya minta mereka, saya bisa bilang gini, oke, yuk hari ini kamu mau nggak main tanah liat sama Miss Dian? Mau. Oke, yuk kita ambil tanah liatnya. Dia ambil ya, let's say ambil tanah liatnya. Oke. Sekarang, kalau misalnya nih, kamu bisa bikin 1 atau 2 senjata ya, untuk menjaga hati kita, kira-kira bentuk senjata kamu tuh seperti apa sih? Nah, nanti dia bikin kan tuh senjata dari clay. Bisa bentuknya love, kemarin saya punya klien yang bikin bentuknya love, ada yang bentuknya pisau, tapi pisaunya tuh ada love-nya gitu. Jadi dia bilang, pisau ini sebenarnya nggak tajam sih, kata dia gitu. Dia cerita, kan saya bilang, ada pisau, I'm wondering tuh pisaunya tajam atau enggak ya gitu. Terus dia bilang, sebenarnya sih pisaunya nggak tajam, ini sih untuk jaga-jaga aku aja, tapi nggak bakal aku gunain juga. Ini pisau sebenarnya kayak gini loh Miss. Nah, dia terus jelasin, ternyata pisaunya bukan dipakai buat menusuk, tapi dipakai untuk satu lagi selain pisau, dia punya surat ternyata yang dia bikin. Ini tuh untuk bikin ini loh, untuk buka amplop surat ini. Jadi tuh aku tuh suka susah ngomong sama temanku. Jadi aku mau tulis aja, nanti aku tulis, nanti dia aku kasih nih amplopnya sama pisaunya, suruh dia buka. Itu anak loh sendiri yang nemuin jawabannya. Oh oke, saya paham. Nah, jadi bisa seperti itu. Tapi ketika dia membuat senjatanya itu, kita kasih freedom. Tetap dikasih kebebasan. Kita nggak bilang, bikin ini dong pisau, bikin ini dong, bikin apa panah, enggak. Tapi kita kasih instruksinya, mereka yang kita bebaskan untuk bentuknya mau seperti apa, gitu. Oke, jadi sangat bisa di rumah juga ya.
Ya, kalau untuk di rumah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin yang filial itu, kita tuh mengajak orang tua justru untuk membuat special time sendiri di rumah. Jadi special time itu biasanya sama ya, harus ada predictability juga, yang artinya gini, respon kita harus siap dulu. Jadi misalnya kalau mama-mama yang bekerja atau papa-papa yang bekerja, make sure dia udah sampai rumah, udah mandi, udah makan, udah relax gitu ya, siap untuk menemani anak. Jadi kita siap menerima apa aja nih yang dikasih sama anak nanti ya. Mama-mama juga gitu ya. Misalnya udah selesai ngurus adiknya, selesai ngurus siapa, kita udah siap, kita masuk kamar berdua sama anak ini aja. Kalau bisa jangan ada saudara yang lain. Jadi benar-benar spesial khusus untuk dia gitu ya. Nah, kita tutup pintu, minta tolong papanya mungkin jaga adiknya gitu ya. Kerja sama gitu ya. Nah, aku sama si kakak dulu nih. Nah, kita duduk ya sama dia, nggak usah lama-lama, 15 menit aja, tapi di kamar kita biarkan dia yang memimpin permainan. Jadi biarkan dia misalnya, oke Kak, aku punya waktu 15 menit khusus untuk kamu. Aku akan dengerin, aku akan lihat, aku akan perhatikan. Pokoknya semua apa aja yang kamu mau lakukan, asal balik lagi, asal aman untuk kamu, aman untuk mama, aman untuk ruangan ini, yuk kita main. Nah, ketika di dalam 15 menit itu, kita benar-benar ikutin. Mama, hari ini mama jadi ini dong. Oke, mama jadi apa? Mama jadi pilot ya, aku jadi ininya, tamunya misalnya. Kita ikutin aja apa yang dia minta. Kalau dia cerita, jangan dinasehatin. Ini bukan saat yang tepat untuk menasehati. Kita mau build connection yang tadi ya, di Maslow itu tadi. Jadi biarkan kita dengar. Walaupun kadang-kadang kan mama-mama suka gatel ya, pengen. Betul. Tapi kita tenang dulu. Kita terima. Ini saatnya kita menerima dulu. Karena kan dia lagi build connection. Dia pengen lihat. Can I trust my mom? Can I trust my mom with my secret, with my feeling? Kalau aku share terus aku dimarahin, oke, Ma, nomor. Aku nggak mau. Kalau aku cerita kamu marah-marah, nggak mau. Jadi kita tidak menasehati, kita benar-benar hanya melihat saja, dan ada yang namanya reflective comment. Saya share ya, reflective comment itu yang bisa dilakukan orang tua. Misalnya gini, ini berlaku untuk anak yang dari kecil ya, bahkan dari sebenarnya mungkin di 7 bulan kan ada kelas parenting juga ya, kalau saya nggak salah ya. Bisa jadi teknik ini juga udah pernah diajarkan gitu ya. Jadi kita lihat anak kita, let's say dia lagi gambar. Instead kita bilang gini, Kak, kok awannya warnanya hijau? Awan macam apa itu hijau gitu ya. Tapi kita bisa bilang, oh, mama lihat hari ini kamu gambar awannya warna hijau. Terus awannya ada 2. Kalau awan hijau itu apa ya yang terjadi? Apakah itu mau hujan atau cerah ya? Nah, kita tuh boleh seperti itu. Jadi itu reflective comment. Kita lihat karya dia dan kita nggak nasehatin, kita marah, tapi kita menyatakan aja si faktanya. Oh, aku lihat nih, aku perhatiin. Kamu 3 hari ini pakai baju yang sama terus. Apa artinya baju itu buat kamu ya? Kenapa kamu pakai itu terus? Jadi ada curiosity dari kita. Gitu. Nah, itu mungkin yang bisa dilakukan ya. Atau ketika anak cerita, Ma, hari ini aku sedih deh. Atau kita lihat, kalau anak yang kecil mungkin belum bisa ngomong ya. Kita lihat ekspresi mukanya. Kak, Mama perhatiin hari ini muka kamu kok gitu. Ada apa? Apa yang terjadi? Nah, itu sebenarnya kemampuan kita untuk reflect, ya, melihat. Ingat, selalu put in mind bahwa kita adalah mirror-nya si anak. Jadi anak kalau nggak ada mirror-nya, anak nggak akan aware kan, nggak akan sadar apa yang terjadi sama aku ya, aku nih kenapa ya gitu ya. Tapi ketika dia dihadapkan dengan mirror, dia akan bisa lihat, oh aku tuh begitu ya. Oh, gini gitu. Tapi tentu saja mirror-nya, ini kan mirror-nya adalah adult ya. Kita boleh kasih reflektif itu. You know what? Aku notice loh, tadi kamu makannya biasanya ambis, hari ini enggak. What happened? Ada apa? Nah, this is the mirror yang adult-nya itu. Jadi mirror-nya jangan terlalu banyak nasehatin ya. Yes. Atau mengkritik nggak boleh juga ya. Jangan dulu. Kalau di special time yang 15 menit itu jangan dulu. Itu kita tahan dulu. Nanti selesai yang 15 menit itu jangan langsung tapi ya. Tapi mungkin Kak, kita ke dapur yuk, minum dulu, ajakin ya, biar nyaman dulu. Nah, itu tadi aku dengar waktu kita special time tuh, kamu cerita begini-begini. Boleh nggak kalau Mama kasih saran? Itu kan jadi lebih enak ya, daripada kamu begitu, ada apa gitu ya. Oke, catatan buat aku pribadi pastinya ya. Nah, Mbak Dian, Bu Ayu, sebelum kita masuk ke sesi akhir, Bu Ayu kan punya summary
Kamu punya summary hari ini ya? Oke. Ada satu pertanyaan tadi masuk juga di question box 7 bulan. Apakah sesi play terapi ini anak akan didampingi oleh orang tuanya atau hanya sama terapis? Oh ya, mungkin saya tadi belum share ini ya. Hanya oleh terapis. Jadi orang tua sebaiknya di luar karena kan kita nggak tahu anak ini isunya sama siapa. Kalau isunya sama orang tua, ada orang tua di dalam ruangan, dia nggak akan mau cerita gitu ya. Jadi benar-benar hanya berdua sama terapis dan relationship kita. Jadi si terapis dengan si klien ini seperti dokter dan pasien. Ada yang namanya confidentiality. Jadi apa yang terjadi di dalam biasanya ini hanya kita berdua yang tahu. Kecuali anak yang minta, Miss Dian kasih tau mama deh, soalnya aku kalau yang ngomong aku biasanya dimarahin. Itu diizinin dari dia. Atau kalau misalnya saya lihat ada sesuatu yang berbahaya ya, yang kayaknya wah kayaknya ini mamanya perlu tahu nih, saya izin sama dia, Kak boleh nggak ya kalau misalnya Miss Dian cerita sama mama, soalnya Miss Dian ngerasa ini kayaknya nggak aman buat kamu, boleh nggak aku share? Nah itu biasanya saya sampaikan. Nah kalau orang tua yang mendengar, misalnya saya kasih tahu ya, saya mohon banget tuh buat orang tuanya untuk jangan dibilang lagi ke anak ya, Kak Mama dengar dari Miss Dian, buyar sudah trustnya. Ya. Gitu. Jadi ada agreement itu ya, gitu. Oke. Siap-siap. Thank you Mbak Bian. Bu Ayu silahkan masuk ke sesi summary. Mungkin tadi ada beberapa keluarga 7 bulan yang join di tengah-tengah ya. Benar. Oke, jadi buat keluarga 7 bulan mungkin ada yang beberapa baru masuk di tengah-tengah gitu. Jadi seperti tema kita membahas atasi masalah psikologis anak melalui play therapy. Nah, ini aku summary dikit aja, singkat karena pertanyaan kita tadi udah banyak banget ya. Oke, jadi buat mungkin keluarga 7 bulan yang masih asing, apa sih play therapy? Jadi play therapy adalah metode intervensi berdasarkan teori psikologi yang menggunakan bermain sebagai cara untuk menilai, mencegah, atau mengatasi masalah perkembangan kesehatan mental, emosi, dan perilaku. Bisa dilakukan pada anak-anak hingga dewasa gitu ya, Mbak Bian ya. Nah, play therapy itu gimana caranya, bermainnya seperti apa? Play therapy diberikan kebebasan kepada anak untuk memilih permainannya dan menjadi dirinya sendiri asalkan aman. Jadi rules pertama adalah anak harus aman. Permainan yang dipilih harus aman. Lalu play therapy ini juga akan berhasil kepada anak jika orang tua nih harus kompak nih. Antara ayah, ibu harus kompak, konsisten, dan mampu merawat dirinya sendiri dulu nih pastinya. Gitu ya Miss Bian ya. Nah, satu lagi mungkin aku mau pertanyaan. Boleh. Nah, tadi kan Miss Dian kan udah bilang kan kalau misalkan play therapy ini bisa dilakukan pada semua anak. Cuma efektif tuh mulai anak usia berapa sih, Mbak Bian? Apakah mulai dari balita gitu kan? Karena kan kalau misalkan kita tahu kalau di bawah 3 tahun dia belum bisa ngomong ya, belum lancar mungkin ngomongnya. Efektifnya tuh kira-kira kalau kita mau ajak anak untuk play therapy ini usia berapa sih? Kalau dari asosiasi sendiri kita disarankan untuk mulai dari usia 4 tahun. Jadi karena kalau di bawah 4 ya itu tadi yang saya pernah share ya, bisa jadi dia juga masih bermainnya lebih ke sensorial ya. Jadi 4 tahun ketika dia sudah mulai building emosi, nah itu kita sudah mulai bisa untuk play therapy. Sampai usia tidak terbatas. Sampai tadi klien menuju lansia aja bisa ya? Lansia bisa aja. Ya. Oke, thank you Mbak Bian untuk sesi kita hari ini. Untuk keluarga 7 bulan yang kira-kira butuh sesi mendalam dengan Mbak Bian, bisa langsung datang ya, atau follow Instagramnya Play9, atau bisa juga hubungi Play9, bisa di print screen juga brosur yang sudah kita share di sini. Terima kasih Mbak Bian untuk sesi kita hari ini ya, insightful banget. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Aqua yang sudah mensponsori webinar hari ini, terus community partner kita dari Mother Hope Indonesia, dari Bird Club November 2021, terus juga media partner kita dari Kata Bunda yang sudah datang join hari ini. Bagi keluarga 7 bulan yang butuh materinya, dari apa yang Mbak Bian kasih, boleh menghubungi saya, kalau kenal saya secara langsung boleh japri, atau bisa langsung kontak adminnya 7 bulan ya, untuk dapat ilmu gratis nih. Aduh, thank you banget ya Mbak Bian udah mau share dengan senang hati. Iya, terima kasih Mbak Bian, Bu Ayu untuk keluarga 7 bulan yang sudah join. Kita ketemu lagi insya Allah di bulan Februari ya. Oke, thank you. Thank you semuanya. Thank you sore. Bye.